Shalom saudara, malam hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan. Dan kali ini kita akan belajar firman mengenai mujizat. Kita akan baca dulu firman Tuhan di Yeremia 32 ayat 30. Demikian dituliskan: Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir, sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Saudara, di sini Yeremia mengatakan bahwa Allah, Dialah yang melakukan tanda-tanda, Dia yang melakukan mujizat demi mujizat di tanah Mesir ketika Dia mau membebaskan bangsa Israel. Bahkan sampai saat ini mujizatnya tetap Dia lakukan. Saudaraku, mengenai mujizat, saudara dan saya harus melihatnya, harus mengimaninya dengan sudut pandang yang benar. Ada banyak orang, saudara, yang memilih bersikap ekstrim terhadap mujizat. Ekstrim yang pertama, mereka anti terhadap mujizat. Mereka tidak suka kalau ada orang-orang yang berseru kepada Tuhan, meminta mujizat untuk dilakukan atas kehidupannya. Bagi mereka, orang-orang ini adalah orang-orang yang memaksakan Tuhan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memanipulasi Tuhan dengan doa, dengan puasa, supaya Tuhan mengerjakan mujizat baginya. Tetapi ekstrim yang satu lagi adalah orang-orang yang di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi selalu meminta Tuhan melakukan mujizatnya tanpa dia mau berusaha. Dia merasa bahwa Tuhan itu harus melakukan mujizat seperti yang Dia perlukan, Dia butuhkan pada saat yang Dia mau. Hati-hati saudara dengan ekstrim ini. Kita harus punya pandangan yang benar mengenai mujizat, karena mujizat sesungguhnya adalah pernyataan kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Mujizat itu seperti sebuah hadiah, sebuah gift yang diberikan kepada siapapun yang Dia mau berikan. Dan mujizat itu adalah tanda Tuhan memperhatikan kita, Tuhan memperdulikan kita. Dia melakukan mujizat untuk saudara dan saya karena kasih-Nya yang besar. Tetapi kita harus mengerti bahwa mujizat itu sungguh-sungguh ada di dalam otoritas Tuhan, sungguh hanya di dalam kedaulatan Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa memaksakan kehendak untuk Tuhan melakukan mujizat. Ia akan melakukan seturut dengan kehendak-Nya, seturut dengan kasih-Nya pada waktu yang Dia tentukan. Kalau kita membaca kisah bagaimana bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, kita melihat ada mujizat-mujizat besar yang Tuhan lakukan. Yang pertama, Tuhan memberikan mujizat 10 tulah untuk Mesir, sehingga Mesir akhirnya membebaskan Israel. Tidak lama sesudah bebas, Tuhan mengerjakan lagi mujizat. Tuhan membelah laut berau sehingga Israel bisa melewati laut di tanah kering dan mereka selamat sampai ke seberang. Lalu kemudian sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, mujizat demi mujizat terus dilakukan Tuhan. Tuhan berikan mana pada waktu pagi, Tuhan berikan daging burung puyuh, Tuhan mengeluarkan air dari batu, dan banyak lagi mujizat yang Tuhan kerjakan. Saudaraku, pada masa-masa di padang gurun, Israel hanya punya Tuhan untuk menolong mereka. Mereka tidak punya harapan apapun lagi karena mereka masih dalam perjalanan, mereka belum sampai di tanah perjanjian. Tetapi sepanjang perjalanan harapan mereka satu-satunya hanya Tuhan. Penolong mereka hanya Tuhan. Karena itu bangsa Israel melihat lagi dan lagi mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan. Kalau saudara dan saya ingin mengalami mujizat, satu hal yang paling penting adalah jadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong, satu-satunya harapan, dan satu-satunya yang saudara dan saya andalkan.
Kalau saudara masih mengandalkan kekuatan sendiri, saudara masih mengandalkan orang-orang hebat di belakang saudara, saudara masih mengandalkan kepintaran, kepandaian saudara, mujizat tidak akan terjadi. Mujizat itu terjadi hanya ketika saudara dan saya betul-betul menaruh seluruh harapan kita hanya di tangan Tuhan. Kita tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa membuka jalan buat kita. Kita yakin hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah kita. Kalau Tuhan menjadi yang utama dan terutama menjadi satu-satunya sumber pertolongan bagi kita, saya percaya saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saudara setiap harinya. Yang kedua, saudaraku, untuk saudara dan saya bisa mengalami mujizat Allah, kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang kokoh. Seperti yang ditulis di Matius 17 ayat yang ke-20. Ia, Yesus, berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Iman itu mengerjakan mujizat, saudaraku. Iman itu mengerjakan kuasa Tuhan, bekerja, melakukan mujizat, membalikkan keadaan sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi iman yang dibutuhkan adalah iman sebesar biji sesawi. Apakah artinya kita hanya perlu iman kecil sehingga mujizat terjadi? Tentu tidak. Artinya iman biji sesawi adalah iman yang awalnya kecil tetapi ditanam lalu kemudian berakar dan semakin lama semakin bertumbuh, semakin besar, dan akhirnya dari iman biji sesawi yang kecil ini menjadi pohon yang besar, pohon yang kuat. Bahkan di pohon ini burung-burung dapat membuat sangkar dan berteduh di dahan-dahannya. Saudara, iman biji sesawi itu artinya iman yang terus bertumbuh, iman yang tidak pernah mati, iman yang terus berakar, iman yang terus makin lama makin kuat, makin lama makin kokoh, makin lama makin teguh, dan engkau tidak tergoyahkan. Sungguh-sungguh percaya, di saat itulah mujizat yang engkau percaya terjadi. Yang ketiga, saudaraku, jika saudara dan saya ingin mengalami mujizat, kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa mujizat itu bukan hanya untuk kepentingan kita, bukan hanya untuk maksud dan tujuan menyelesaikan masalah kita, tetapi mujizat itu untuk membesarkan nama Allah. Mujizat itu untuk memuliakan Dia. Mujizat itu untuk menjadi kesaksian. Mujizat dikerjakan Allah bagi saudara dan saya supaya kita bisa menjadi saksi kebesaran Tuhan. Kita punya kesaksian yang akan memuatkan, yang akan memberitakan tentang Allah yang melakukan segala hal-hal besar dalam kehidupan kita, dan itu dapat menolong orang lain sehingga orang lain datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berseru kepada Dia. Mujizat itu tidak hanya untuk saudara dan saya, tetapi lebih dari itu mujizat adalah bagi kemuliaannya. Oleh karena itu, ketika saudara dan saya meminta mujizat, pastikan alasannya adalah hanya bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya saudara dan saya, hari-hari kehidupan kita sudah mengalami mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan. Tetapi yang saya yakini, hari-hari ke depan Tuhan akan semakin banyak mengadakan mujizat bagi saudara dan saya, bagi kehidupan kita, pekerjaan, usaha, dan bisnis kita. Tuhan itu rindu untuk memberikan anak-anaknya berkat yang berkelimpahan, mujizat-mujizat yang besar. Tetapi saudara dan saya harus memahami mujizat dengan cara pandang yang benar, dan kita melakukan bagian kita, berseru kepada Tuhan, memiliki iman dan memiliki hati yang hanya mau memuliakan dan meninggikan nama Tuhan,
bukan untuk gagah kita, bukan untuk kehebatan kita, tetapi untuk menjadi kesaksian sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang banyak. Selamat mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.